وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Oleh Rasul, salatul jamaah. Salat jamaah itu afdal, lebih utama, lebih afdal min salatil fardhi, dibanding salat sendiri. Anda akan muncul itu, berarti salat jamaah itu lebih utama. Ya sama-sama salat. Di masjid duduk, di rumah duduk aja beda. Duduknya itu yang beda, nilainya itu, bobot nilainya itu. Nah, tadi Buya sudah menyampaikan dalam pengantar beliau, kita ke masjid ini panggilan iman. Iya panggilan iman, iya. Jadi standar ukurannya itu iman. Kalau iman yang nanti di rumah saji, di masa itu rumahnya walau jauh, pastinya dibodoh. Kenapa? Iman itu yang dekat. Tapi kalau iman yang jauh aja rumah saji, lewat sinan-sinan rumah rumah saji, yang indah-indah juga. Kenapa? Iman standarnya. Tak ngaku. Lain. Kalau dalam kitanya boleh bu. Oh, kadang-kadang biasa jawab tanya jawab dalam tadi Buya menelpon lagi kosong, kebetulan kosong. Rencana kamandana wirid tadi gitu kan. Karena Buya nelpon, kita ke sini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya baginda Rasul mengatakan, kita yang duduk di dalam majelis ilmu, apakah wirid pengajian, majelis taklim, kajian-kajian keagamaan lainnya, itu sedang berjalan menuju surga. Dalilnya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sia yang menempuh suatu jalan menambah ilmu pengetahuan, apakah majelis taklim, wirid pengajian, kegiatan-kegiatan ilmu lainnya, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, Allah bantangkan jalan menuju surga baginya. Masya Allah, kan hebat itu. Nah, jadi ibu-ibu, ama-ama kasatunya agar rajin datang ke surau. Apalagi kalau gini kau ibarat matahari kola ya baca Allah atau baru kami dulu nah. Ya Tuhan. Wajib itu nanti yang Tuhan berdoa. Nah, jadi tidak ada saatnya waktu untuk bermain-main lagi. Kenapa? Masa depan akhirat itu jauh lebih lama dan lebih panjang. Jauh lebih lama dan lebih panjang. Kalau di dunia itu sebentar, paling seumur manusia, paling kancang umur manusia kok tidak ada yang ini yang 200 tahun loh. Ada ji? Tidak ada. Yang 200 tahun umur manusia tidak ada. 150 itu apa ya? 150 tahun kepatang itu sudah meninggal beliau. Ada yang 100 tahun? Mak, tidak ada ya. Jadi tidak usahlah berdoa minta hanya Allah ya Allah, hanya Allah. Dia pun 200 tahun ya Allah. Dan ya nak cucu bawa sebentar. Tapi sementara kehidupan di akhirat jauh lebih lama dan abadi.
sesudah kehidupan di dunia ini, langkahnya hanya satu, amal soleh. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Begini ayatnya itu. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, siapa Rabb kita? Allah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah dia beramal soleh. Itu kuncinya. Jadi amal itu artinya kalau menurut awak bahasa awak karajo, perbuatan. Perbuatan itu ada dua. Amal itu karajo itu ada dua. Amilus solehah, amal yang soleh. Amilus sayyi'ah, amal yang salah atau amal karajo dan buruk yang tak elok. Yang dianggap baik oleh Allah amilus solehah, amal yang soleh. Kalau ada yang soleh tak. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solehan. Nah itu dia. Jadi kuncinya amal soleh. Bila amal soleh itu karajo yang elok itu awak karajoan semasa hidup di dunia. Pada kepala ini. Karena nanti di alam kubur orang tak bisa berbuat apa-apa. Nah ini hadis ini kan sudah terkenal itu. Idza mata ibnu Adam inqata, terputus, terpotong. Apabila meninggal anak cucu Adam maka terputus. Aputui, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi maksudnya orang yang meninggal itu dulu sewaktu hidup rajin sholat ke rumah masjid. Tak kala dia wafat, dia tak bisa sholat ke masjid lagi. Waktu hidup dulu rajin sholat duha. Tahu kala dia meninggal, dia tak bisa sholat duha lagi. Waktu hidup dia sering baca Al-Quran, rajin datang ke rumah masjid kia waktu. Tidak dapat putih waktunya lah di bawah rumah masjid. Tak kala meninggal, dia tak bisa datang ke masjid lagi. Tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya orang yang sudah meninggal datang ke rumah masjid dia kan. Ada pada macam itu 5 tahun yang silam dia meninggal. Yang pergi sembahyang yang muda kok. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau ada malahan satu aja masalah sembuh. Kan kacau itu. Tidak ada. Inqata, terputus. Illa min thalathin, kecuali 3. Kan itu yang terkenal itu. Nah, jadi oleh sebab itu amal soleh itu satu-satunya tempat hanya bisa kita kerjakan di dunia ini. Tidak ada tempat lain. Nah, makanya semasa hidup diberikan oleh Allah kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak cara, banyak ragam yang bisa kita lakukan dalam rangka kita untuk selalu beramal soleh. Contoh yang mudah saja, sholat. Kenapa? Ya sholat ke sholatnya dia. Sadar lain selalu diniat lain dahulu. Jadi agama itu tugasnya adalah mengingatkan. Lupa pengen lupa bersikuan. Itu agama itu. Zuhur diniat, nanti asar diniat lo, maghrib diniat lo, habis sholat isya diniat lo, subuh besok pagi diniat lo. Lain diniat di bawah waktu sehari semalam lain dahulu. Mulai kalau tidak diniat. Nah, jadi oleh sebab itu kesempatan bagi kita melaksanakan sholat semasa hidup. Kalau tidak hidup, tidak ada lagi disolatkan lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin
Nggak sama, enggak. Kalau mendirikan sholat, berarti dia betul-betul memelihara ibadah sholat itu sendiri, baik sebelumnya, sedang ataupun sesudah. Nah, itu yang dimukasi oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang mendirikan sholat bisa tercegah, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar kalau dia mendirikan sholat. Tapi kalau melaksanakan sholat hanya gugur kewajiban, lah sembahyanglah tuh, bermanfaat atau tidak, berpengaruh atau tidak, dia tidak mau tahu. Maka ada sholat rajin, maksiat pun tekun, ada juga sholat ghibah orang gitu, dia sholat, dia fitnah ya juga, itu rusak. Baru melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Makanya kalau seandainya orang betul beriman tuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Itu kuncinya. Siapa yang ngaku iman ke Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Kalau tak bisa nanelo, auliyasmut, lebih baik diam. Makanya ada orang yang diam itu adalah amin. Gitu. Jadi artinya apa? Orang yang mendirikan sholat, dia akan bisa mencegah, tercegah. Dasar. Yang kedua kata Rasul, beda umatku dengan yang bukan umatku adalah sholat. Bainal abdi wal kufar tarabus sholat. Ini kalau dalam Islam itu jadi yo ndak. Yang dalam yo ndak. Beda antara hambaku dengan yang bukan umatku kata Rasul, sholat. Akan nampak tuh hitam putih. Kalau sholat umat Rasul, kalau enggak. Makanya ada yang ketiga, Rasul menyatakan kalau seandainya orang tidak ada uang, painannya haji jauh umrah. Tahun ini dan haji dia ya, ada umrah nak haji ke Indonesia, yang lain ke Indonesia. Ya Indonesia. Nah itu banyak lagi. Dia nak awak juga gitu kan. Nah gitu. Jadi nak ada uang untuk haji dan umrah masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang tinggal puasa sehari, 2 hari, seminggu lagi masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau tidak sholat dia kafir. Dia menjadi man taraka sholat faqad. Bapak ibu yang ahli bahasa Arab, ada qaf di sana, taukid itu. Maka sungguh dia telah kafir. Kadang orang ada yang alergi dengan kata-kata kafir begitu. Dulu kan dia guru tuh, tak boleh kata-kata kafir itu kalau diganti. Apa namanya Al-Quran kan diganti juga. Kata-kata kafara kafir itu tuh ganti dengan non muslim. Kan kalau Pak Dinyo saya itu. Jadi kafara, kufran, kafir itu tidak asal, cocok dengan manusia. Tak kala Rasulullah dialog dengan dedengkonnya dulu kaum kafir Quraisy dalam masalah ibadah. Ya Muhammad, daripada ribu izawat lebih rancang awak toleransi dalam ibadah. Baca roh. Kami hari Jumat ke situ, habis itu hari Sabat atau hari Minggu datanglah ke tempat kami. Ditegur oleh Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Nah kita analisa. Kafara, kufran, kafir. Kafara itu maknanya menutup. Arti secara bahasa. Menutup. Tertutup dia.
kalau sekarang mencari, silakan. Kan tidak dilarang. Yang dilarang mendoakan. Karena kala Rasul dulu sedang duduk-duduk dengan sahabat lewat jenazah, dibawa orang jenazah itu tidak pandai lewat salah, dibawa orang lewat terus. Rasulullah berdiri, agak Nabi, agak sahabat pun ikut berdiri. Udah nyampe ke ujung sana, Rasulullah duduk lagi, sahabat pun ikut duduk. Setelah sampai ke sana, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat di bawah tadi itu jenazah orang Yahudi? Iya. Kita menghormati orangnya, bukan akidahnya. Orang Yahudi yang lama meninggal masih dihormati oleh Rasul. Begitu toleransi dalam Islam itu. Kalau toleransi dalam Islam jauh lebih hebat. Nah, jadi oleh sebab itu penting masalah ibadah terutama sholat jangan diabai dan jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kalau salib-salib, kadang-kadang kan begitu mudahnya meninggalkan sholat. Kegiatan turnamen perlombaan kalau tidak menyelam waktu puasa sekali doa. Waktu puasa lewat maghrib habis isya pun tagih yang subuh habis sudah kalau barang katu cair ini makanya disindir oleh Allah, fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah. Khawatirlah kamu, cemaslah kamu, endahlah kamu itu khawatir sakironya meninggalkan di belakangmu generasi-generasi mereka itu adha'us shalah, menyia-nyiakan ibadah salat, wa taba'a syahwat, dan memperturutkan hawa nafsu. Itu sudah disampaikan oleh Allah. Jadi makanya anak-anak awak pun memang dididik. Akhirat itu memang dicari, Bapak Ibu, dicari. Dan bisa dan dicari. Wa batai fi ma ataqallahu daral akhirah. Nah, itu Buya sudah sering menyampaikan itu. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah tentang kehidupan akhiratmu. Jadi akhirat harus dicari. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan melupakan bahagia hidupmu di dunia. Jangan lupa dunia. Bukan akhirat itu yang menjadi titik-titik penghalang bagi kita. Ini penting. Kadang-kadang kan orang tahu lihat mati-matian mencari dunia, tetapi kita rugi di kehidupan kita di akhiratnya. Padahal kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi kekal selama-lamanya. Makanya Rasul menyampaikan muru awladakum bisolah. Suruhlah anak-anakmu, generasi-generasimu, cucu-cucumu mendirikan sholat. Memang disuruh aja, karena yang masih ketek dulu. Kadang-kadang awak pakai sholat kan, ada anak-anak bermain di luar. Kalau dia saja, tidak nawak apa, bukan itu prinsipnya. Karena dia adalah sebagai juga berhak masuk ke dalam surga, selamatkan. Kadang-kadang kan kita saja, awak saya kadang-kadang begini, tapi anak-anak generasi cucu-cucu kita kan sering begitu. Rasa keluar dari rumah, wakatul azan, nampak dia anak itu kotak mati yang dari itu. Karena memang dia lihat, oi, lain karena anak azan. Biasa orang seperti itu. Awak kan tidak boleh waktu itu. Jadi kebiasaannya nanti kan tidak bakal. Padahal awak pandai sholat gini kok, gara-gara kurang gaya-gaya awak dulu, kurang tua-tua dulu, para pemuda-pemudi awak dulu, guru-guru awak dulu, yang berjasa mahalau membina, mendidik, masuk awak. Akhirnya awak tak biasa begini. Nah, itu namanya dari ketik teraja-raja. Kadang tak bawa-bawa, lalu terubah tidak, mati jadi pada main. Dan tak biasa awak kalau masa ini sampai kadang awak tak biasa itu. Tapi kalau enggak, besoklah kuliah itu, malahlah kalau ini juga, babusa-busa mulai awak dengan hidupnya semayang, indah itu.
Ternyata hebat. Pai ka sawah uduan dulu, pai ka pasar uduan dulu, pai ka rajo uduan dulu, pai sekolah uduan dulu, pai kantor uduan dulu, pai kuliah uduan dulu, kamar saja uduan dulu. Ibu-ibu masak di dapur dalam keadaan suci berwudu. Ka sawah dalam keadaan suci berwudu, menghidangkan makanan ke keluarga, ke suami, ke cucu, ke anak dalam keadaan taharah. Bukan hanya itu yang dapat, Allah cinta dan sayang. Al-Baqarah surah kedua ayat 22. Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Kalau kan tuh ada katanya boleh. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang suka taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang mutatahhirin, yang suci, taharah. Ini kan ada di sini tuh. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali bagi yang suci. Hebat untuk itu. Maka andaikan buruak disakui namanya malam dan pede tulak tujuh dan pede raya. Di dalam perjalanan ditakdirkan Allah meninggal dalam keadaan taharah, suci, beruntung barahibu malaikat yang menaungi kita. Itu kecintaan itu. Jadi penting ibadah itu. Jadi beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu, awak yang rajin mendengar pengajian ke surau juga rumah saji, mendengar pengajian agama, bertambah ilmu wawasan awak dalam rangka taqarrub ilallah, untuk mendekat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu untuk beramal, amal dengan ilmu penting, tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi makanya mari kita bagaimana ya pengurus masjid, alhamdulillah telah berusaha untuk merancang masjid, membangun ini semacamnya. Tugas kita lagi jamaah meramaikan masjid. Tugas kita lagi. Kalau tidak maka akan susah juga. Nah, jadi oleh sebab itu marilah kita bagaimana tetap istiqomah selalu, karena jalan awak menuju masjid itu satu langkah itu dibalas, diimbali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan, diampuni kesalahan dan dosa kita. Begitu hebat perjalanan menuju masjid. Tetapi ingat, perjalanan menuju masjid itu memang berat dan sangat berat. Kenapa seperti itu? Kalau diadakan perlombaan, apa saja lombanya lah, mungkin hadiahnya kulkas atau motor, mungkin mobil, itu jam 4 pagi, jam 3 pagi lagi tuh, laman di melahirkan. Labai berarti kelapangan itu. Padahal dijanjikan oleh Allah bukan mobil, bukan motor. Yang dijanjikan Allah adalah jannah, surga. Memang nampak ini loh. Kalau ingin capek masuk surga, ya bayar dulu. Nah, begitu. Ya bayar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu mari kita selalu istiqomah, berdoa, kita bermohon kepada Allah diberikan keistiqomahan hati dalam menjalankan ketaatan, dalam melaksanakan ibadah, karena semua itu dalam rangka kita menanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat sangat menentukan situasi dan kondisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya boleh silakan. Pada seorang sama izin.
Itu hadis Rasul. Qasrat min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan kurban itu, ghufira lahu, diampuni dosa dan kesalahannya, wa dzunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Masya Allah, kan hebat itu. Ibu ikut sebagai peserta ibadah korban. Bapak tidak, bapak mendapat ampunan dari Allah karena ibu ikut sebagai peserta ibadah korban. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Ayah dan ibu mendapat ampunan dari Allah karena anak ikut sebagai peserta ibadah korban. Wa dzunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Begitu hebat ibadah korban. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depannya kita meningkat lagi, lebih banyak lagi. Kalau tidak bisa sekaligus saja, mungkin dia suah-suah. Oh ya, kami tidak bisa sekaligus tuh buat tabungan korban. 100 sebulan, ada tukar satu. Nah, pokok niat kita itu kita laksanakan agar Allah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Mudah-mudahan ibadah korban yang kita selenggarakan itu tulus ikhlas karena Allah, semoga menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah. Semoga Allah memberikan bagi kita balasan-balasan tiada tara sebagai hamba menandakan ketaatan, karena ibadah korban itu adalah ibadah yang telah disyariatkan Allah kepada tiap-tiap umat. Al-Hajj 22:34, wa likulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan korban. Jadi bukan kita saja, umat-umat terdahulunya juga sudah, sebelum-sebelumnya juga sudah. Jadi dari sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rezeki kepada kita untuk tahun-tahun yang akan datang, melaksanakan dengan yang lebih baik dan lebih banyak, agar ibadah yang kita selenggarakan itu adalah dalam rangka penandaan ketaatan kita kepada Allah Sang Khaliq. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Oleh sebab itu, kalau tidak ada, karena sebentar lagi kita mau azan, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, baik semasa kita yang lalu ataupun yang semasa kita melaksanakan kehidupan ini. Dalam penyampaian yang tadi kok kurang lama manihi reci bawang deh kurang ngomong mau pici deh kurang kuning atau masakan terlebih mata, maafkan anggota kami itu. Baik, dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kalau tidak dijanjang mulai, tidak ditanggung turun, mungkin tadorok belobatan buku dengan kata salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Bila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.